Shalom jemaat GBI Efrata Luwuk, jumpa kembali dalam acara Gemar malam hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita sama-sama menyaksikan acara ini, baik yang ada di kota Luwuk, bahkan yang ada di luar negeri, di Brunei khususnya akan menyaksikan acara ini. Saya percaya semua jemaat menerima berkat dari sorga. Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Acara Gemar malam hari ini, jemaat yang akan menyaksikannya, kami semua akan menerima berkat sorgawi, sukacita Roh Kudus, karena kami merasa untung yang besar di dalam kami mengiring. Bahkan kami melayani Engkau di dalam nama Yesus. Kami akan mulaikan acara Gemar malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita angkat satu pujian lagu yang sudah lama mengatakan, ya untungku besar jika ada Yesus di hati kita masing-masing. Mari jemaat kita penuh dengan sukacita, kita nyanyi pujian ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ya untungku besar jika Yesus milikku, jiwaku bergemar dapat damai sepenuh. Di tengah ribut keras, ombak dunia menderu, hatiku tak gentar karena Yesus sertaku. Benar-benar ya untungku besar, benar-benar ya untungku besar, benar-benar ya untungku besar jika ku dapat Yesus. Sungguh untung besar. Tuhan Yesus bilang di kitabnya yang suci, aku ini adalah pokok anggur benar, dan siapa mau jadi anaknya dia mesti tinggal di dalam Tuhan dan nanti dapat senang. Benar-benar dia untungku besar. Amin. Benar-benar dia untungku besar, benar-benar dia untungku besar jika ku dapat Yesus. Sungguh untung besar. Benar-benar. Amin. Benar dia untungku besar, benar-benar dia untungku besar, benar-benar dia untungku besar jika ku dapat Yesus. Sungguh untung besar jika ku dapat Yesus. Sungguh untung besar. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti
bangga memiliki Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sesudahnya kami memuji menyembah Engkau, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman jadi makanan rohani, firman Tuhan jadi kekuatan penunjuk jalan di tengah-tengah kami berjalan dalam dunia ini. Kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan menjadi penolong kami semua, firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami akan mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan dengar kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Berjumpa lagi dalam acara Gemar yang setiap hari Senin di setiap minggunya selalu ditayangkan. Dedi yakin dan Dedi percaya semua jemaat GBI Efrata Lubuk yang mengikuti acara Gemar ini hidupnya pasti diberkati. Puji Tuhan. Tidak hanya berkat rohani karena ini firman Tuhan, tetapi ada janji bahwa orang yang benar-benar mendengar firman kemudian setia melakukannya, maka kepada mereka berkat itu akan Tuhan karuniakan. Dan ada bonusnya. Di dalam Ulangan 28 mengatakan, orang yang setia melakukan firman di ayat yang pertama, maka berkat diperintahkan oleh Tuhan. Jadi pastikan lewat Gemar ini, jemaat Tuhan GBI Efrata Lubuk pasti diberkati. Malam hari ini, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul, Untung Punya Yesus. Itu tema kita hari ini, Untung Punya Yesus. Sebuah ayat yang akan menjadi ayat dasar bagi kita dalam Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Di dalam bacaan kita tadi, secara tegas firman Tuhan mengatakan atau menyatakan perihal status seseorang ketika orang tersebut menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, nah di dalam ayat yang sudah kita baca tadi juga ada satu kata, dan kata ini menarik bagi saya. Itulah kata menerimanya. Ya, kata menerimanya. Kata menerimanya itu identik dengan percaya kepadanya. Jadi di ayat tadi kita, saya baca lagi, tetapi semua orang yang menerimanya. Kalau saya mau pakai dengan kata identik percaya kepadanya, bunyinya bisa begini. Tetapi semua orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi, menerimanya identik dengan percaya kepadanya. Dikatakan tadi bahwa orang yang menerimanya, atau kita tambah sekarang dengan identiknya tadi, orang yang percaya kepadanya diberi kuasa, atau kata kuasa juga dalam terjemahan yang lain mengatakan diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, jadi orang yang menerimanya, yang percaya kepadanya, diberikan kuasa atau hak menjadi anak-anak Allah. Nah, kuasa atau hak yang diberikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya, itu tidak berlaku hanya separuh, atau katakan saja 50%, atau 60%, atau 70%. Tidak. Tetapi hak yang diberikan kepada kita sebagai anak, kuasa yang diberikan kepada kita sebagai anaknya, itu berlaku 100%. Ya. Nah, mengenai kuasa atau hak tersebut yang diberikan kepada kita, tidak hanya sebatas pada status,
Yang sekarang kita katanya begitu menerima dan percaya kepadanya, status kita menjadi anak Allah, ya, anak-anak Allah. Semua orang yang percaya kepadanya, ya. Jadi tidak hanya sebatas status, tetapi kepada kita juga dikaruniakan hak kepemilikan. Wah, ini luar biasa sekali, ya. Tidak hanya status saja. Dulu kita sebagai status anaknya siapa? Kalau sekarang dikatakan yang percaya, yang menerima dia, status kita menjadi anak Allah. Berarti dulu kita sebelum menerimanya, sebelum percaya kepadanya, status kita adalah anak iblis. Nah, oke. Dulu anak iblis dalam arti segala aktivitas, sikap, perilaku, perbuatan, tindak tanduk kita semua di bawah kendali iblis. Makanya status kita dulu adalah anak iblis. Tapi begitu kita menerimanya, begitu kita percaya kepadanya, maka status kita berubah menjadi anak Allah. Itu secara pribadi. Puji Tuhan. Saya katakan tadi tidak hanya status, ya, perihal hak dan kuasa tadi, tetapi kepada kita juga diberikan hak atau kuasa untuk memiliki, ya. Memiliki apa? Ya tentunya memiliki apa yang Bapa punya. Kalau kita dinyatakan sebagai anak, maka anak itu adalah ahli waris daripada bapaknya, gitu ya. Apa yang Bapa punya, itu adalah kita punya, ya. Artinya anak berhak atas apa yang Bapa miliki. Jadi orang yang percaya atau orang yang menerimanya mengalami perubahan status dari anak iblis menjadi anak Allah, sekaligus beroleh hak untuk memiliki segala sesuatu yang Bapa punya. Luar biasa sekali. Tema kita hari inilah untung punya Yesus, ya. Kita bisa saja sekarang ini punya sesuatu yang kita berkata, aduh, saya punya itu, saya untung loh. Saya punya yang itu, saya untung memiliki ini, saya untung memiliki itu. Bisa saja, tapi saya yakinkan tidak ada sesuatu yang lebih bernilai melebihi Yesus. Jadi memiliki Yesus, kita punya keuntungan, di mana nilai keuntungannya melebihi dari segala nilai-nilai keuntungan yang pernah kita miliki, bahkan mungkin yang sedang kita miliki. Puji Tuhan. Jadi dengan status kita sebagai anak, ya, maka ada jaminan penuh dari Bapa kita atas seluruh aspek kehidupan kita. Ya, kalau kita sebagai orang tua punya anak, maka kita tentunya memenuhi segala sesuatu yang merupakan kebutuhan anak kita. Kita saat ini adalah anak Allah, ya. Maka Allah menjamin seluruh kebutuhan hidup kita. Jadi inilah letaknya juga menjadi satu keuntungan bagi kita. Nah, apa bentuk jaminannya yang Tuhan berikan? Saya katakan ada dua hal perihal jaminan. Jadi mencakup dua hal. Yang pertama jaminannya adalah yang sudah pasti walaupun belum terjadi. Hidup kekal di sorga. Dengan status kita sebagai anak Allah, dengan status kita sebagai orang yang percaya dan menerimanya, maka sorga adalah bagian kita. Jadi jaminan yang pertama adalah hidup kekal di sorga. Dan jaminan yang kedua, sebagaimana dalam Injil Yohanes, Yesus berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu dan sebagainya. Maka jaminan yang kedua adalah hidup damai sejahtera di bumi. Puji Tuhan. Kita belum menikmati damai sejahtera sukacita yang abadi di sorga, tapi ada jaminan dengan kita menjadi anak Allah, menjadi orang yang percaya kepadanya, yang masih ada di bumi, kita akan dapat menikmati damai sejahtera di bumi. Jadi kalau ibarat kue, kalau orang kita di sini bilang cookies, untuk mau dapat tahu rasa cookies, mau tahu enaknya kue, kita tidak perlu ambil satu penggalan yang besar, tidak perlu torang pela yang besar-besar, cukup ambil sedikit, torang cicipi, torang rasa, maka itulah rasa keseluruhan dari kue. Sukacita sorga belum kita nikmati secara utuh, tetapi melalui Roh Kudus selama ada di bumi ini, kita sudah bisa menikmati. Jadi damai sejahtera di bumi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itulah dua bentuk, ya, jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan. Nah, dua bentuk jaminan inilah yang menempatkan kita
sebagai orang-orang yang beruntung. Tadi dalam pujian, saya dan istri menyanyi, ya untungku besar jika Yesus milikku, dan sebagainya ya. Jadi punya Yesus untung. Wah, dulu saya pernah bercanda, baku sedu, saya katakan dalam bahasa Cina, bahasa Koi, ikut Yesus pasti untung. Nah, itu bahasa Koi-nya, i Taiwo jesu pak seu. I Taiwo jesu pak seu. I ikut, Taiwo dibuang, ya. Yesus. Jadi ikut Yesus. Pak seu, pak pasti se dibuang, untung. Jadi i Taiwo jesu pak seu. Ikut Yesus pasti untung. Puji Tuhan. Nah, inilah yang menjadi dasar untuk saya memberikan tema pada malam hari ini dalam renungan di acara Gemar, untung punya Yesus. Puji Tuhan ya. Tidak mau untung bagaimana? Fasilitas hidup disediakan oleh Tuhan ya. Keamanan dijamin, kenyamanan diberikan, sukacita dikaruniakan, luar biasa. Sementara di tengah-tengah pandemi seperti ini, kebanyakan muka di luar mereka muram, wajah-wajah tertunduk. Tetapi anak-anak Tuhan, khususnya GBI Efrata Lubuk, hari ini dengan wajah yang terangkat, ya, gitu ya, sebagai tanda ada harapan hari esok. Jadi tatapan kita itu dalam penuh keyakinan. Kenapa? Karena ada jaminan, bukan hanya di sorga kekal, tapi selama ada di bumi pun, hidup kita dijamin oleh Tuhan. Puji Tuhan ya. Jadi, yang menjadi dasar untuk saya jadikan tema, disitulah letaknya, dan tema kita malam ini, untung punya Yesus. Keberuntungan kita dikarenakan hanya Yesus yang dapat memberikan suatu jaminan, baik hidup kekal di sorga maupun hidup di bumi. Tidak ada oknum kedua, tidak ada pribadi kedua di kolong langit ini yang menjamin dua bentuk kebutuhan hidup ini. Menyangkut kehidupan abadi di sorga, kemudian kehidupan badani di bumi ini. Tidak ada yang bisa menjamin. Hanya Yesus satu-satunya yang menjamin perihal kehidupan yang akan datang kekal di sorga, ada pada Yesus, kemudian selama berada di bumi. Memang kalau kita bicara mengenai jaminan, dunia pun banyak memberikan penawaran kepada kita perihal hal-hal yang ada sangkut paut dengan jaminan hidup. Ya, katakan saja begitu. Sebagai contoh, saya kira semua kita mendapatkan telepon ya mungkin dari salah satu asuransi, lalu mereka mulai menawarkan dengan program-program mereka, baik untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk hari tua dan sebagainya kan. Jadi mereka menawarkan, dan di dalam tawaran itu ada jaminan. Lewat asuransi mereka memproteksi kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa sebesar apa sebuah jaminan dari, katakan saja sebuah asuransi ya, sebesar apa jaminan dari sebuah asuransi, tetap terbatas juga ya. Bahkan saya salah satu nasabah dari satu asuransi, saya tidak mau sebutkan, bahwa ada kekecewaan dari saya terhadap asuransi tersebut karena saya sebagai nasabahnya. Bayangkan, jari saya di tengah ini pernah bermasalah dan seharusnya dioperasi, dan saya sudah tahu cara operasinya, hanya dipotong kecil lalu dibikin bagaimana di dalam. Harganya itu 23 juta hanya mau operasi ini. Menurut rumah sakit, belum termasuk sewa kamar dan alat-alat. Lalu saya coba lewat asuransi. Dari 23 di luar sewa kamar dan peralatan, mereka hanya tanggung 6 juta. Saya sudah menjadi nasabah puluhan tahun, tapi mereka jamin hanya dengan 6 juta. Nah, jadi jaminan yang datang dari dunia itu sangat mengecewakan kita juga sebagai nasabahnya, katakan. Tetapi saya mau beritahu, Yesus adalah agen asuransi yang tidak pernah mengecewakan orang-orang yang percaya kepadanya. Saya tidak mau katakan kita nasabahnya Yesus, tidak. Kita anaknya Dia. Beda nasabah dan anak. Jadi kita anak mendapat proteksi sempurna daripada Yesus, puji Tuhan. Nah, selain tidak mengecewakan ya, kita sebagai anak Tuhan,
Allah memproteksi hidup kita dalam segala aspek, bahkan sampai kepada hal-hal terkecil sekalipun. Dan tidak ada pembatasan. Luar biasa. Jadi jaminan daripada Tuhan, yang saya katakan tidak mengecewakan itu, dikarenakan proteksi daripada Tuhan, jaminan Tuhan terhadap kita ini mencakup keseluruhan dalam segala aspek, bahkan sampai kepada hal-hal terkecil sekalipun. Di dalam jaminan yang Allah berikan, tidak terdapat sedikit pun satu kemungkinan bahwa nanti akhirnya berjalannya waktu ada terjadi satu perubahan. Jadi apa yang Tuhan janjikan tiba-tiba berubah di tengah jalan. Tidak pernah. Tuhan tidak akan pernah berubah. Jangankan berubah, bayang-bayang untuk berubah pun tidak ada. Jadi satu kali Yesus berjanji, maka Yesus pasti akan menepatinya. Jadi percayalah, jaminan Tuhan atas kita tidak akan pernah berubah. Kalaupun berubah, itu bukan dari pihak Allah yang berubah, tapi kita yang berubah. Nah, bahkan yang terjadi adalah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita dari waktu ke waktu, justru semakin hari semakin sempurna. Kalau katakan saja maaf, asuransi di dunia ini, dari waktu ke waktu kadang-kala membuat kita menemukan, loh kok begini? Akhirnya kekecewaan itu semakin terjadi, bahkan yang semula pernah kecewa, tapi berikut belakangan kecewa kita semakin besar. Tapi beda dengan jaminan daripada Tuhan. Saya katakan bahwa jaminan daripada Tuhan semakin hari justru semakin menjadi sempurna. Dan tidak dapat dipungkiri adanya jaminan yang demikian, yang semakin hari semakin sempurna di segala aspek, membuat kita anak-anaknya semakin hari semakin mencintainya. Atau katakan saja cinta kita semakin hari semakin bertambah, dan bertambah. Puji Tuhan. Apa saja jaminan yang Tuhan berikan kepada kita? Kalau bicara sorga, kita tahu pasti, tapi saya mau bicara saja selama kita berada di bumi. Yang pertama, Tuhan jamin bahwa dari waktu ke waktu semakin bertambah dalam segala aspek. Yang pertama, berkat secara jasmani. Saya tidak panjangkan, menguraikan, saya baca saja. Di dalam Matius pasal 6, di sana kita dijamin secara berkat jasmani. Ini tentang berkat jasmani ya. Matius 6, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Kemudian di dalam Mazmur 23, ayat pertama, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan cukupi. Yang kedua, yang ketiga secara jasmani. Filipi 4:19, Allah memenuhi segala yang kita perlukan. Kemudian Yohanes 10 ayat 10b, Tuhan berkata dia gembala yang baik, ya. Kalau pencuri datang hanya mencuri, merampas, membunuh, membinasakan, tapi dia akan datang memberikan kita hidup dan kita mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi secara jasmani seperti itu. Efesus 3:20, Allah akan memberikan kepada kita lebih dari yang kita doakan atau kita pikirkan. Lalu Matius 6:33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi jaminan yang pertama secara jasmani. Yang kedua, kebutuhan jiwa, damai sejahtera. Di dalam Yohanes 14:27a, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan bagimu. Jadi jaminan yang kedua yang diberikan dalam bentuk kebutuhan jiwa, damai sejahtera. Kemudian Mazmur 23 ayat 2, ya, ia menuntun aku ke jalan yang benar, ia menyegarkan jiwaku. Ya oke, maksud saya ia menyegarkan jiwaku, ada sangkut paut dengan jiwa. Kemudian dalam Mazmur 62 ayat yang ke-6 juga, ini berbicara tentang kebutuhan jiwa yang dijamin oleh Allah kita sebagai Bapa, itulah Yesus Kristus. Kemudian juga Filipi 4 ayat yang ke-7. Kalau tadi dalam Yohanes 14:27 damai sejahtera diberikan, memang dikatakan beda. Tapi di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7 lebih dijelaskan bahwa damai sejahtera dari Allah melampaui segala akal. Puji Tuhan. Lalu apa bentuk yang ketiga sebagai jaminan Allah bagi kita? Kekuatan, ya. Yesaya 40 ayat 29. Kalau tidak salah di sana mengatakan orang yang menantikan Tuhan seperti mendapat kekuatan seperti burung raja wali dan sebagainya. Jadi Tuhan menjamin kita dalam segala aspek kehidupan kita. Puji Tuhan. Jadi apa lagi yang menjadi alasan bagi kita untuk kita berkata rugi ikut Yesus? Tidak ada. Justru yang
yang harus kita katakan dan punya alasan yang besar, kita untung punya Yesus, ya. Kalau dengan kekuatan alami kita rasanya sulit untuk bisa ada hari ini, apalagi di tengah-tengah penularan virus corona, tapi saya percaya ada kekuatan lain yang bersumber daripada Tuhan, dan kekuatan itulah yang memungkinkan kita bisa ada saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan saya percaya dalam sajian renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semua yang telah mendengarnya, yang mengikutinya, diberkati oleh Tuhan. Saya kunci dengan kalimat, untung punya Yesus. Yes, haleluya. Puji Tuhan, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan yang luar biasa malam hari ini. Dan saatnya jemaat kekasih Tuhan, kita segera akan mengakhiri acara Gemar malam hari ini. Mari kita angkat satu pujian untuk Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Dan kita bersyukur buat pimpinan Tuhan yang sudah menolong kita malam hari ini. Mari kita angkat pujian yang berkata, ku bersyukur pada Tuhan. Amin. Ku bersyukur padamu Bapa. Ku bersyukur padamu Yesus. Ku bersyukur padamu Roh Kudus, ketiganya yang esa. Ku bersyukur padamu Bapa. Ku bersyukur padamu Yesus. Ku bersyukur padamu Roh Kudus, ketiganya. Sekali lagi, ku bersyukur. Amin. Ku bersyukur padamu Bapa. Ku bersyukur padamu Yesus. Ku bersyukur padamu Roh Kudus, ketiganya yang esa. Ku bersyukur padamu Bapa. Ku bersyukur padamu Yesus. Ku bersyukur padamu Roh Kudus, ketiganya yang esa. Terima kasih banyak Tuhan. Amen. Buat kemurahan-Mu, buat kasih setiamu kepada Puji kami sampai Tuhan. malam hari ini. Amen. Kalau Amen. kami masih ada, bahkan kami masih sempat memuji Puji Engkau, Tuhan. memuliakan Engkau Amen. melalui acara Gemar ini. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar Puji biasa. Tuhan. Kami percaya semua kami, baik kami yang Amen. menyampaikan firman, yang membawakan acara, demikian Amen. dengan umat-umat-Mu yang menerima di rumah mereka masing-masing, Amen. sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Amen. Dari tempat Puji ini Tuhan. kami berdoa supaya mereka yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus, yang susah hiburkan dalam nama Yesus. Dalam nama Mereka Yesus. mengalami jalan-jalan buntu, Tuhan buka jalan di dalam nama Amen, Yesus. amen, amen. Segenap beban berat mereka juga Tuhan angkat dan gantikan Puji dengan kelegaan. Tuhan. Rumah tangga mereka yang tergoncang dipulihkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Bahkan kalau mungkin ada hal-hal yang terlalu bersifat pribadi, orang terdekat pun tidak tahu, maka Tuhan menjadi jawaban atas Amen. mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Inilah doa syukur kami yang sudah kami panjatkan kepadamu hanya di dalam nama Amen. Yesus, Puji Tuhan. Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai kita jumpa Gemar pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.